Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kamu yang lagi mampir di channel ini ya, gimana kabarnya? Apa? Lagi kesel? Lagi bete sama pacar atau pasangan? Apa? Lagi ngerasa ada pasangan? Atau lagi ada pacar, tapi rasanya kayak jomblo? Lagi bareng pacar, tapi kayak lagi sendirian? Ada pasangan, tapi sibuk sendiri-sendiri? Hah? Ada pasangan, tapi masalah dipendam sendiri? Wah, kompleks banget masalahnya. Tapi curiga nih, jangan-jangan kalau kamu lagi ngerasain hal-hal seperti itu, kamu lagi terjebak dalam toxic relationship. Nah, apa itu toxic relationship? Kayak apa ciri-cirinya? Terus bagaimana solusinya? Simak sampai habis, oke? Ya, dilansir dari laman Very Well Mind, pengertian dari toxic relationship adalah hubungan yang membuat kita merasa direndahkan, disalahpahami, dibuang, atau bahkan diserang. Dan secara sederhana adalah hubungan ini justru akan membuat kita merasa kayak menjadi pribadi yang lebih buruk daripada ketika lagi sendiri. Berasa kayak ketika kita sendiri malah jauh lebih lega, jauh lebih enak gitu ya, dibandingkan ketika kita lagi sama pasangan kita. Ya, setiap pasangan pasti dong selalu mengharapkan hubungan yang bisa saling support, memahami satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Dan meskipun konflik tidak bisa dihindari, setiap pasangan berharap kalau masalah bisa segera diselesaikan dengan baik ya, biar hubungan bisa bertahan lama. Dan hubungan asmara yang dapat dikatakan toksik adalah justru ketika kedua pihak sudah tidak saling mendukung, sudah tidak saling menghormati, sudah tidak saling mengerti, sudah cuek, sudah sibuk dengan dunianya masing-masing, dan sudah tidak memiliki kebersamaan. Ya, berikut ini adalah beberapa ciri kalau kita sedang berada dalam sebuah hubungan yang toksik atau toxic relationship. Yang pertama adalah selalu mengalah. Mengalah tentu bukan masalah jika hanya dilakukan sesekali atau gantian gitu ya. Ada kalanya kita yang mengalah, ada kalanya pasangan kita yang mengalah. Tapi kalau mengalah selalu dilakukan oleh satu pihak demi membuat pihak lainnya senang, maka ini adalah ciri hubungan yang kurang sehat. Kalau ada konflik, kita yang ngalah. Kalau lagi debat, kita yang ngalah. Kalau lagi ada ini, lagi ada itu, kita yang ngalah. Awalnya mungkin akan terasa baik-baik aja gitu ya, demi lah gitu kan ibaratnya. Tapi lama-lama yakin nih mau ngalah terus, gak pegel itu perasaan. Hah? Oke, ciri yang kedua adalah tidak terbuka satu sama lain. Ya, dalam hal ini kita bahkan sudah tidak merasa bisa untuk berbicara satu sama lain, untuk bisa terbuka satu sama lain. Dan kalau kita yang dulu bisa bahagia, bisa penuh energi yang positif, sekarang justru lebih banyak diam dan kayak ya udahlah pasrah gitu kan. Nah, ketika kita merasa khawatir, ragu, atau tidak aman ketika akan menceritakan masalah yang mungkin tengah kita hadapi kepada pasangan, atau mungkin ketika kita lagi pengen menceritakan banyak hal gitu ya, pengen share sesuatu gitu kan layaknya pasangan lain, tapi ujung-ujungnya gak jadi ujung-ujungnya ya udahlah dipendam sendiri. Nah, ini juga tanda-tanda nih. Berikutnya adalah komunikasi yang tidak baik. Tanda hubungan yang mulai toksik ini ditandai dengan percakapan yang hanya berisi sarkasme, kritik, ataupun perdebatan. Kalau dulu kayaknya isinya bercanda, terus ketawa mulu. Makin kesini kok kayak dikit-dikit ngegas gitu ya. Ya, komunikasi seperti ini ternyata hanya akan berujung menjadi sebuah pertengkaran yang pada akhirnya kita mungkin lebih pengen menghindari berbicara satu sama lain karena lelah ya dengan yang namanya perdebatan. Ketika ada konflik atau perdebatan yang ada dalam hubungan, idealnya memang diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan pasangan. Nah, apakah kita dan pasangan kita melakukan hal tersebut? Kalau enggak,
Ini juga tanda-tanda kalau kita lagi terjebak dalam toxic relationship ya. Oke, berikutnya adalah sering bohong. Kalau kita sering membuat kebohongan tentang keberadaan kita untuk menghindari pasangan, ya kita mungkin juga lagi berada di fase yang sangat tidak nyaman dalam hubungan. Sikap ini biasanya dipicu oleh perilaku pasangan yang suka mengontrol sehingga kita kayak nggak punya ruang buat sendiri gitu ya, buat menikmati dunia kita di luar sama pasangan kita. Atau kadang ketika misal nih kita diajak ketemu atau dia mau main, kita kayaknya bakal cari alasan sebisa mungkin buat menghindar. Kayaknya kalau mau ngomong langsung agak-agak nggak enak gitu ya. Ini yang baru tahap pacaran. Terus gimana yang udah nikah? Apakah sengaja bilang lembur atau sengaja berlama-lama di luar? Karena kayaknya males banget gitu buat pulang dan harus ngadepin situasi yang gak nyaman. Hayo lo, sering gak ngerasa bohong? Kemudian, ciri berikutnya adalah overprotective. Salah satu tanda dari toxic relationship adalah ketika salah satu pasangan sangat mengendalikan atau suka mengatur, terlalu dominan gitu ya. Kita bahkan juga nggak bisa lagi leluasa ngumpul sama temen, nongkrong sama temen gitu kan. Sering balik ke rumah orang tua kita gitu ya. Dan semua orang yang kita temui selain pasangan. Bahkan pasangan juga bisa sampai membuat daftar hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Meskipun terlihat jelas, sayangnya banyak yang tidak sadar bahwa dirinya telah dikendalikan dan juga masuk dalam jeratan toxic relationship. Banyak yang menganggap bahwa pasangan melakukan hal ini karena terlalu cinta. Padahal tidak ada cinta yang diwujudkan dengan cara mengendalikan kita secara tidak sehat. Berasa kayak dikekang gitu ya. Oke, kemudian tanda berikutnya adalah kurang interaksi. Ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini atau sebenarnya udah lama gitu kamu ngerasa kayak kok kita jadi datar banget ya? Kok kita kayak jadi jarang ngobrol, jarang chat, jarang bercanda bareng, jarang jajan bareng, jarang keluar bareng, jarang nonton bareng. Berasa kayak beda banget pas awal-awal dulu gitu ya. Walaupun saat ini lagi bareng, tapi kayak sibuk dengan dunianya masing-masing gitu ya. Kita sibuk dengan dunia kita, dia juga sibuk dengan dunianya. Satu rumah sih, tapi ketika tidur kok lebih milih untuk sendiri-sendiri. Ada yang satu di kamar, ada satu yang milih tidur di depan TV atau di sofa gitu ya. Nah, kalau hal ini terus berlanjut dalam waktu yang cukup lama, yakin tahan. Ciri berikutnya adalah susah berkembang. Sudah menjadi hak setiap orang untuk tumbuh dan belajar setiap hari ya. Dan dalam hubungan yang sehat, pasangan biasanya akan mendukung dan juga mendorong kita untuk menunjukkan sisi terbaik dalam diri kita. Sayangnya, dalam hubungan yang toksik, ciri-ciri yang muncul justru sebaliknya. Perkembangan diri kita dan juga keinginan kita untuk belajar justru kadang-kadang dipandang sebagai ancaman. Misal nih, ketika kita lagi ngobrol nih, wah kayaknya pengen les masak deh, atau wah kayaknya pengen les komputer deh, atau wah kayaknya pengen les bahasa Inggris deh, atau pengen belajar ini, atau lagi pengen belajar itu gitu ya. Bukannya mendukung, malah lebih kayak mematahkan semangat kita. Alah ngapain juga gitu kan, alah ngapain sih gitu kan. Yang kayak gini-gini nih, ibaratnya kita aja belum mulai, tapi mental kita aja udah dibikin drop sama pasangan kita. Padahal pasangan yang baik adalah yang menyemangati dan juga mendukung kita selama hal itu baik untuk kita dan juga pasangan kita ke depannya ya. Oke, ciri berikutnya adalah selalu gelisah. Ketegangan dalam hubungan yang terus-menerus terjadi bisa membuat kita gelisah setiap saat. Kondisi ini bisa menjadi indikator bahwa ada sesuatu yang salah. Nah, kalau terus dipertahankan, kegelisahan yang berkelanjutan ini justru malah akan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan juga fisik kita. Nggak mau dong, tiap malam kita bawaannya overthinking terus, nggak bisa tidur terus, melek terus mata kita ya, atau pengen merem, atau pengen tidur, tapi otak kita kemana-mana gitu ya. Dan di sisi lain, kita nggak bisa ngapa-ngapain, serba salah sendiri. Nah, jangan diterusin, karena ujung-ujungnya malah jadi penyakit, ya nggak?
Nah, yang terakhir adalah berharap pasangan berubah. Tidak sedikit orang yang masih bertahan dalam hubungan yang toksik. Karena percaya bahwa bila mengubah diri sendiri dan tindakan juga bisa mengubah pasangan bisa menjadi lebih baik. Apalagi kalau misalnya ini memang sudah sempat dibicarakan baik-baik, mau saling memperbaiki diri. Nggak taunya cuma kita yang berusaha di sini. Yang pada akhirnya cara ini hanya akan menyiksa atau menyakiti diri sendiri. Ya, disadari atau tidak, ternyata toxic relationship ini memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan. Hubungan yang tidak sehat akan sangat mungkin membuat seseorang tidak bahagia dan justru malah terus berhadapan dengan yang namanya stres yang tak berujung. Akibatnya, bukan hanya kesehatan mental saja yang memburuk, fisik pun juga menjadi sasaran. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Oke, yang pertama adalah bicarakan dengan pasangan. Komunikasi adalah kunci agar hubungan kita bisa tetap langgeng, sekaligus untuk memperbaiki hubungan yang tidak sehat. Jadi, alih-alih membuat hubungan lebih nyaman, komunikasi yang salah justru bisa menyulut api pertengkaran. Jadi sebelum memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan yang toksik ini, ada baiknya memang kita harus membicarakan masalah tersebut pada orang yang bersangkutan. Hasil terbaik adalah ketika pasangan kita menyadari bahwa apa yang dilakukannya terhadap kita selama ini adalah salah dan bisa saling minta maaf. Karena bagaimanapun juga kita juga perlu introspeksi ya. Karena mana tahu hubungan tersebut kita juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Walaupun ada kemungkinan terburuk ketika kita mau membicarakan masalah tersebut, ujung-ujungnya malah ribut, berantem. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, usahakan kita cari momen yang tepat yang sekiranya pasangan kita itu dalam kondisi mood yang baik gitu ya. Nggak lagi capek, nggak lagi lelah, nggak lagi jutek gitu ya. Jadi bawaannya enak ya kan. Kemudian yang kedua, kita harus memikirkan kira-kira mau lanjut atau enggak. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa pasangan sudah tidak bisa atau tidak mau memperbaiki hubungan, ya udah, kita memang mau nggak mau harus keluar dari hubungan toksik ini. Kita mungkin butuh waktu ya untuk menilai apakah hubungan ini lebih baik diterusin atau enggak gitu kan. Pasalnya ketika kita memaksakan diri untuk menjalin hubungan yang toksik, ini malah akan membuat kita terus berada di siklus hubungan yang tidak sehat. Dan gak ada gunanya juga ketika kita harus memperjuangkan hubungan yang toksik yang hanya membuat kita malah sakit hati terus-terusan. Ingat ya, bahwa karakter buruk yang dimiliki pasangan bukan salah kita, sehingga kita tidak perlu bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Nah, maka dari itu, kalau pasangan tidak menunjukkan keinginannya untuk berubah, hanya kita yang berubah, maka ya udah, bye gitu ya. Berikutnya adalah yakinkan diri kita bahwa kita berhak mendapatkan yang lebih baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa menyerang secara mental dan juga menghancurkan rasa percaya diri kerap dilakukan oleh pasangan yang bersifat toksik. Tujuannya adalah supaya korban terjerat dalam hubungan tersebut dan merasa minder akan kualitas dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, kalau misalnya pasangan kita mulai merendahkan kita, menjatuhkan martabat kita, meremehkan kita, memandang rendah kita, mengolok-olok kita, sebaiknya akhiri hubungan tersebut. Yakin deh bahwa kita adalah orang yang baik, yang juga berhak mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik. Oke? Berikutnya adalah memutus kontak. Pasangan yang bersifat toksik akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kita kembali. Nah, maka dari itu, setelah meneguhkan hati untuk mengakhiri sebuah hubungan, sebaiknya kita juga harus memutus segala bentuk komunikasi dengan mantan pasangan kita. Kita bisa mulai dengan memblokir nomor dan juga akun media sosialnya, atau kalau perlu ganti nomor handphone kita. Kecuali kalau misalnya pasangan yang sudah menikah gitu ya, dan sudah punya anak. Ya oke lah ya, nggak usah pakai acara blokir-blokiran. Dengan catatan, sebisa mungkin kalau misalnya komunikasi, ya udah
hanya bahas perihal anak. Oke, berikutnya adalah meminta dukungan dari orang terdekat. Akan sulit bagi kita untuk move on dari toxic relationship tanpa dukungan orang terdekat. Apalagi kalau misalnya orang yang bersifat toxic ini biasanya manipulatif dan selalu tampil sebagai pasangan idaman gitu ya. Kayak, wih beruntung banget ya dia mendapatkan si A, si B gitu kan. Bahkan mungkin dia juga akan membuat kesan kalau kita yang tidak pantas buat dia gitu kan. Tapi jangan ragu untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada orang terdekat kita. Jangan ragu untuk meminta bantuan pada sahabat, orang tua, saudara, atau psikolog. Jangan biarkan diri kita tenggelam dalam masalah yang ujung-ujungnya malah bisa berdampak pada kesehatan mental dan fisik kita. Bisa? Nah, yang keenam adalah mempersiapkan rencana mandiri. Menjalani hubungan toksik dalam jangka yang cukup lama ternyata akan membawa sebuah kehancuran. Gak jarang jika korban menjadi lemah tanpa daya, baik secara lahir, batin, hingga finansial. Hal tersebut pula yang membuat seseorang merasa kayak sangat bergantung pada pasangan. Nah, maka dari itu, jangan serta-merta mengakhiri toxic relationship tanpa memiliki pegangan yang kuat. Jadi, sebelum mengakhiri sebuah hubungan, ada baiknya membuat rencana matang, mulai dari cara bagaimana cara bertahan hidup, hingga mengatasi teror yang mungkin bakal kita alami. Berikutnya adalah minta bantuan profesional. Move on dari hubungan toksik ini memang akan menguras waktu, tenaga, dan juga emosi. Kita bisa mempertimbangkan untuk berkonsultasi pada psikolog atau konselor yang telah berpengalaman dalam masalah ini untuk mendapatkan dukungan yang penuh. Tapi nih, kalau misalnya kita mendapatkan ancaman secara psikologis, fisik, atau seksual, sebaiknya nggak ada salahnya juga untuk beritahu pihak berwenang. Kita juga bisa menghubungi kantor polisi terdekat untuk melindungi diri kita. Ini kalau misalnya udah levelnya udah yang akut gitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa ciri kalau kita lagi terjebak dalam toxic relationship dan bagaimana cara menghadapinya. Pernah ngalamin? Atau saat ini lagi ngalamin? Gimana coba ceritanya seperti apa? Sesesak apakah? Senyebelin apakah? Seenggak nyaman apakah? Nah, silakan yang mau cerita, yang mau sharing, boleh kok. Silakan aja, kamu bisa lanjut di kolom komentar. Atau kalau misalnya kamu mau sharing secara personal, secara pribadi, juga boleh ya. Oke, sampai di sini dulu sharing kita tentang toxic relationship. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata atau ada kalimat yang kurang berkenan. Atau bahkan mungkin ada di antara kamu yang mungkin pengen nambahin ciri-ciri yang lainnya juga atau bagaimana cara menghadapinya ketika terjebak dalam toxic relationship juga boleh. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Bye!